Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita, calon guru penggerak SMK Negeri 3 Banjar Angkatan 11. Kali ini saya akan membuat video aksi nyata modul 1.4 yang berisi diseminasi budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Santi Elis SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Siti Mariam SPD MPD sebagai pengajar praktik. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran besar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jika dahulu pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kini paradigma baru menggeser fokus ke murid sebagai pusat pembelajaran. 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya, saat kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita, di antaranya yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. 5 posisi kontrol. Menurut Diane Goshen, di dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, yaitu mengenai disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, kita murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan bagian dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun sedang ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
Tetapi kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat-kalimat yang seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, ataupun kamu berhak merasa seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itulah kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini yaitu setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk maupun baik, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita semua. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka akan menjadi validasi sebuah kebutuhan mereka. Contohnya yaitu, kami pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kalimat yang lain juga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidaklah manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid itu. Posisi segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi siswa secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama, dan tingkah laku yang salah setelah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan pindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, diantaranya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau kalimat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau kalimat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, berikut ini ada satu lagi yang penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang mereka inginkan, atau kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Itulah ciri-ciri atau cara-cara untuk menerapkan segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi. Sesuatu dikatakan restitusi apabila yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua yaitu restitusi untuk memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi yaitu harus menuntun,
untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Ciri yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi merupakan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tos, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Banjar, yang saya hormati Ibu Bapak Guru hebat, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir di pertemuan kali ini atas undangan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Maksud dari pertemuan kali ini yaitu diseminasi budaya positif, yaitu salah satu tugas, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4, aksi nyata calon guru penggerak. Tentunya kami adalah angkatan 11. Pada modul 1 ini ada 4 modul. Yang pertama modul 1 maksudnya ada 4 modul. Modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, modul yang keempat adalah budaya positif. Dalam modul budaya positif ini ada beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama perubahan paradigma, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau di zaman dulu, masih kemarin pun masih, sekarang masih bisa dibilang masih berlaku. Kalau dulu tata tertib ya kayak tata tertib, atau kalau kita di kelas mah kesepakatan dengan anak mengadakan kesepakatan dengan peserta didik. Tapi kalau tata tertib dan kesepakatan itu kita yang mengajukan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu ke anak-anak, ayo kita bikin kesepakatan ini poin-poinnya dan disepakati oleh anak. Kalau keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu bukan guru yang berperan, tapi anak yang berperan. Sebelum ke prakteknya kita bahas dulu keyakinan kelas itu seperti apa. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Maksudnya, jadi keyakinan kelas itu menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik supaya melakukan hal-hal yang positif yang kita inginkan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Jadi kalau tata tertib itu anak dipaksa untuk
mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kesepakatan kelas, anak yang menawarkan kepada guru supaya terlaksana. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya, keyakinan kelas itu positif, yang dikatakannya positif. Terus keyakinan kelas itu berupa pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas juga berisi keyakinan yang bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dan keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak poin-poinnya. Jadi satu poin itu menyangkut beberapa masalah. Contohnya ya, banyak contoh keyakinan kelas, misalkan anak datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu poin disiplin ya, poin disiplin. Atau anak berpakaian rapi, itu kan termasuk disiplin. Bisa kita rangkum dalam satu keyakinan, yaitu keyakinan kelasnya poin disiplin. Jadi disiplin itu disiplin datang, disiplin baju rapi, disiplin baju sesuai dengan hari gitu. Jadi bisa luas gitu. Untuk menanamkan keyakinan kelas itu kita harus tahu tujuan dulu ya, tujuan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan membangun budaya positif dengan adanya keyakinan kelas yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kenalkan dulu kepada peserta didik proses profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kita bangun keyakinan kelas. Alangkah baiknya kalau kita bangun keyakinan kelas, kita merespon ke anak-anak kira-kira supaya kelas kita tertib, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tawarkan kepada anak, tidak, anak-anak kalian harus ini, tidak seperti itu. Jadi kalau tata tertib kan seperti itu, anak-anak kalian harus begini gitu, tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak supaya kita tertib di kelas ini, kira-kira apa yang harus kita terapkan di kelas ini, misalkan seperti itu. Nanti anak akan ada yang bicara begini, datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran, atau gimana kalau siswa yang terlambat 15 menit dihukum, atau seperti itu. Nah, kalau itu kan berupa tata tertib ya isinya. Nanti kita ringkas dengan kata-kata yang positif, karena kata-kata yang positif itu insya Allah akan menyadarkan para peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika menerapkan keyakinan kelas, kita bisa bikin bukan kurva diagram seperti yang terdapat di slide itu, terlihat, terdengar, berperilaku. Ya, bisa kita terapkan kepada peserta didik seperti ini. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tawarkan, ayo kalian kira-kira kalau disiplin seperti apa kita terapkan di sini. Paling enak itu kalau kita membuat suatu keyakinan yang mereka inginkan gitu ya, tidak yang kita inginkan. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi menurut Gosen yaitu
di dalam bukunya Gosok telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi. Yang seperti apa sih ya segitiga restitusi itu? Ini langkah-langkahnya ada di slide ini. Yang itu yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, teori kontrol segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Gitu. Jadi supaya menstabilkan identitas ini, misalkan anak yang tadinya image-nya di hadapan teman-temannya atau di hadapan guru yang lain image-nya kurang baik, nah, supaya image-nya baik, itu bagaimana caranya? Ya, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang keduanya, yang teori kontrolnya seperti apa? Yaitu semua perilaku memiliki alasan. Maksudnya, jadi tindakan yang salah untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan itu harus tahu alasannya seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan mengkonfirmasikannya kepada peserta didik bagaimana supaya peserta didik tidak melakukan hal-hal yang mereka lakukan seperti itu. Yang ketiga yaitu langkah restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika langkah yang ketiga kita lakukan, teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, alangkah baiknya apabila seseorang atau seorang peserta didik ketika dia melakukan sesuatu, dia harus tahu bagaimana cara memotivasi sendiri, gitu ya. Jadi contohnya begini, misalkan anaknya kesiangan nih, ketika berkali-kali kesiangannya tiap hari. Nah, kita harus tahu kenapa dia kesiangan, lalu setelah itu kita tanya supaya dia mempunyai solusi sendiri supaya tidak kesiangan lagi, gitu. Misalkan malamnya sebelum tidur dia main HP terus karena tidak ngantuk, misalkan setelah main HP, main game, baru ngantuknya itu jam 12, bangunnya kesiangan, berarti dia harus punya solusi supaya tidak kesiangan bagaimana, supaya cepat ngantuk bagaimana. Kalau di PAI kan kalau susah tidur itu alangkah baiknya sebelum tidur mendengarkan murotal, terus baca doa sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai berulang-ulang, sehingga kalau baca Al-Quran biasanya ngantuk ya. Coba ajarin Bapak Ibu, kalau kita ingin ngantuk, baca aja Al-Quran. Baru 1-2 lembar insya Allah ngantuk. Jadi supaya anak tahu bagaimana supaya dia ngantuk, nah, supaya tidak kesiangan, dia punya solusi sendiri, solusi dari dalam dirinya. Biasanya kalau solusi dari dalam dirinya, dia akan dengan senang hati untuk melaksanakannya. Beda dengan solusi dari luar. Kalau solusi dari luar kan istilahnya doktrin begitu. Kamu harus begini supaya begini. Kalau solusi dari luar biasanya tidak enak, ya tidak suka. Ngapain siapa kamu kok bilangin aku seperti itu? Biasanya anak-anak seperti itu. Tapi kalau dia punya solusi sendiri, dia bisa memotivasi diri supaya tidak kesiangan, supaya bisa belajar fokus. Makanya itu yang lebih baik gitu ya. Segitiga restitusi. Ya, untuk selanjutnya
barusan ya sama sih segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses yang membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya supaya mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam contohnya itu kata-kata untuk menstabilkan identitas itu contohnya kamu itu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Kamu itu bukan satu-satunya orang yang kesiangan, misalkan kalau kesiangan. Tapi kita harus gali supaya anak tidak kesiangan. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar bahwa itu salah, cepat kita kembali supaya kita tidak salah, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya, gitu ya. Contohnya, contoh kalimatnya, kamu tentu punya masalah alasan kenapa kamu melakukan hal itu, gitu ya. Itu salah satu kalimatnya. Yang selanjutnya kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah, gitu ya. Segitiga restitusi langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas peserta didik, setelah kita memvalidasi tindakan peserta didik yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu tata tertib yang dibikin di kelas. Tata tertib yang dibikin di kelas, keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalkan keyakinan yang disepakati tidak boleh datang terlambat, misalkan seperti itu. Kita tanyakan ke peserta didik, kamu ingat nggak keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas? Nanti anak akan sadar, oh iya Bu, tidak boleh datang telat, gitu ya. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Jadi anak ketika mengatakan sesuatu dia punya tujuan apa yang dia inginkan, gitu. Langkah untuk menstabilkan identitas yaitu guru, contohnya yaitu guru memanggil peserta didik di ruangan yang tenang. Alangkah baiknya tidak ketika kita ingin menstabilkan identitas anak di tempat terbuka, jadi tidak boleh. Jadi harus di tempat yang tenang, di tempat yang khusus. Alangkah baiknya tidak ada orang yang mendengarkan dan tidak ada orang yang tahu kenapa anak itu kita panggil, gitu ya, supaya tidak ada image yang buruk gitu di hadapan teman-temannya. Validasi perasaan, yaitu validasi perasaan itu perasaan anak dijaga. Bagaimana sih kalau dipanggil, apalagi dipanggil ke BK, biasanya kan image-nya kurang baik, begitu ya. Itu harus dijaga. Fokus pada potensi. Ya, contoh, aku tahu kamu adalah siswa yang baik dan punya banyak potensi. Jadi, karena setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Anak yang nakal sekalipun, dia pasti ada kelebihannya, gitu ya. Jadi angkatlah kelebihannya, gitu ya. Jadi angkat kelebihannya supaya dia fokus terhadap kelebihan apa yang dia miliki. Itu validasi tindakan yang salah. Itu maksudnya contoh di sini anak yang mencoret-coret dinding adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahan, yaitu keindahan sekolah kita yang ada di lingkungan kita. Yaitu ini contoh-contoh ya, contoh validasi yang salah.
menanyakan keyakinan. Kita ketika memanggil anak, kita coba tanyakan bagaimana menurut tindakanmu, apakah ini tindakanmu baik atau tidak baik. Atau misalkan loncat anak, loncat benteng ya, tidak kita langsung marahi. Kita panggil anaknya, loncat benteng itu memang tidak salah gitu. Kalian latihan loncat benteng tidak salah, siapa tahu kamu nanti akan menjadi seorang damkar gitu ya. Karena damkar itu memang harus pandai loncat, tapi loncat kamu itu kurang pas gitu ya. Coba kalau kamu ingin latihan loncat, nanti kamu latihan loncatnya dengan guru olahraga supaya loncat kamu itu terarah gitu, seperti itu. Jadi tidak menjudge anak seperti loncat benteng, kamu kayak maling loncat benteng. Nah, kalau itu kata-kata yang negatif ya. Jadi hindarilah kata-kata yang negatif kepada peserta didik ya. Jadi katakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif supaya anak merasa bahwa dia juga diakui meskipun seperti ini, meskipun loncat benteng pun tidak apa-apa, tapi memang kurang pas gitu ya, momennya kurang pas. Slide kali ini yaitu mind map disiplin positif. Nah, untuk menanamkan disiplin positif, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk hanya supaya mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk kita, ya. Kenapa? Karena disiplin itu harus, yang mengontrolnya itu harus dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau yang mengontrolnya diri sendiri, maka dia punya kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Yaitu peserta didik kasih motivasi supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kita alangkah baiknya ketika menerapkan 5 posisi kontrol, alangkah baiknya kita menerapkan sebagai pemantau atau manajer. Kenapa? Karena kalau kita terapkan penghukum, apabila anak tidak suka dengan hukuman kita, itu malah akan berdampak buruk, begitu ya. Atau posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai teman, bisa saja peserta didik karena merasa sudah dekat dengan kita, jadi pada akhirnya anak kurang sopan terhadap kita. Beda dengan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau atau sebagai manajer, kita akan memanage anak, akan memantau perkembangan anak. Jadi tidak dihukum, tidak merasa bersalah anaknya. Jadi kita pantau supaya dia menerapkan dirinya seperti apa, supaya dia bisa mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati oleh dia sendiri dan teman-temannya di kelas. Itu mungkin yang telah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Mangga dipanggil ya. Mangga kalian bade diteruskan atau mau dikuatkan dari apa yang saya sampaikan, boleh? Kita di sini sharing saja. Nah, karena saya pun ketika mempelajari modul ini
bukan berarti saya bisa, tetapi kita sharing supaya saling melengkapi gitu ya. Kalau kurang nanti kita tambahkan gitu. Oh ya, karena pagi-pagi mau ya Pak Wahid, Pak Wahidin, ingin Pak Wahidin kayaknya bangga Pak Wahidin hampir banget. Terima kasih atas waktunya dari paparan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Saya sangat tertarik sekali dengan segitiga restitusi, terutama dalam implementasi atau penerapannya. Di mana di kita SMK 3 Banjar ini sebaiknya semua guru menguasai konsep ini gitu ya, segitiga restitusi. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah ya solusinya dengan penerapan ini gitu ya. Tetapi dari tadi penyampaian itu arahnya gitu ya, arahnya penerapan segitiga restitusi itu pada satu siswa gitu ya. Ketika ada yang bermasalah kita selesaikan dengan cara ya diskusi antara guru dengan siswa. Mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana kita menyikapi atau bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi ini ketika kita di kelas menghadapi banyak siswa atau bahkan semua siswa itu bermasalah gitu loh Bu. Kalau ini kan konsepnya satu siswa, tapi ketika dalam semua kelas itu semua bermasalah, ini kita harus gimana menerapkan konsep segitiga restitusi ini gitu. Itu barangkali Bu yang ingin sharing praktik baiknya dari itu barangkali sudah menerapkan ketika mungkin saya sejauh ini konsepnya dari pemaparan atau presentasi tadi itu hanya ke satu siswa gitu ya. Tapi ketika yang dihadapi yang bermasalahnya itu banyak gitu ya. Ini kita harus gimana menyikapinya atau menerapkannya itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tahidin atas pertanyaannya. Emang yang saya contohkan tadi terhadap satu siswa ya. Bagaimana kalau yang satu kelasnya bermasalah misalnya kompak gitu ya, guru telat langsung racun misalkan seperti itu. Bagaimana itu caranya? Itu kita harus terlebih dahulu ketika masuk kita mengadakan tadi keyakinan kelas. Kita mengadakan keyakinan kelas, anak mau seperti apa gitu ya. Misalkan sosok racang wae, tidak kondusif di kelas, gandeng, atau ada yang tidur gitu ya. Kita tawarkan kepada para peserta didik keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, tawarkan kepada anak, ayo mereka disuruh curhat begitu, ingin seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita mengambil kesimpulan dan simpulkan yang baik-baik menjadi kalimat positif, lalu kita sosialisasikan hasil kesepakatan yang mereka ajukan gitu ya. Jadi intinya Pak, kita minta kesepakatan dulu ya. Bukan kesepakatan, keyakinan kelas. Kita minta keyakinan kelas dulu. Poin-poinnya itu anak yang mengutarakan. Misalkan kalau ada yang tidur, misalkan Bu, ada yang tidur lebih dari berapa menit, bagaimana misalkan gitu ya. Nah, kita rangkum dari beberapa dari keseluruhan, pingin seperti apa sih kelas ini supaya kelas ini kondusif gitu. Jadi tidak langsung menerapkan segitiga restitusi kepada satu orang. Jadi kita harus sosialisasikan dulu keyakinan kelasnya. Setelah kita tawarkan, kita simpulkan, lalu kita sosialisasikan, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu. Itu pamitan. Menawi bilih badai ditambahkan. Mangga Marian. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya menambahkan aja Ibu ya. Bagus sekali jawabannya juga. Tapi alangkah lebih baiknya karena ini masalah ya Pak ya. Pertama, tentunya ada identifikasi masalah dulu, dipetakan dulu permasalahannya, kelompokkan dulu permasalahannya gitu ke kategori-kategori yang menurut kita rasional gitu kan. Nah setelah dikelompokkan mungkin ada yang terbanyak, ini masalah ini terbanyak diprioritaskan dari yang terbanyak Ibu ya, prioritaskan dari yang terbanyak sehingga itu yang harus kita selesaikan dulu permasalahannya seperti itu. Nah selanjutnya mungkin karena kita juga
sibuk ngajar ini itu udahlah kita kolaborasi aja dengan BPBK. Di kelas ini juga ada, besok kan masih ada. Kalau saya mah simpel-simpel aja begitu, mungkin seperti itu. Iya, ya memang untuk mengatasi suatu masalah itu tidak bisa sendiri. Ya, apalagi ini anak satu kelasnya 36 tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Selain kita menerapkan keyakinan kelas, kita juga berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Terus kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas atau guru BK gitu. Atau ditambah lagi dengan kalau tidak bisa diatasi dengan guru-guru yang ada di kelas. Di kelas itu misalkan anak atau TO 6 misalkan siapa aja guru yang di situ, kita berkolaborasi. Nah sini begini kita bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Biasanya kami seperti itu ya, kalau ketika saya mengajar anak TO, habis dari TO, ini anak ini seperti ini, gimana? Oh iya nanti, ketika saya pun begini. Nah, jadi kami sering berdiskusi masalah peserta didik. Selain guru bidang, kalau memang kami sudah kewalahan, biasanya lapor ke wali kelas atau ke guru BK begitu ya. Mungkin nanti kalau sudah tidak bisa diatasi oleh wali kelas dan guru BK, biasanya bekerja sama dengan orang tua muridnya dikasih tahu kalau jalan terakhirnya yaitu dipanggil ke sekolah supaya menyelesaikan masalah apa yang terjadi pada para peserta didiknya. Mungkin seperti itu. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan sebelah sini. Pak Wahidin mau menambahkan boleh? Curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang disampaikan atau tidak ada lagi yang dikuatkan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.